kebahagiaan di dunia. Nah, menurut ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini, fid dunya hasanah itu ada 4 perkara. Yang pertama, fid dunya hasanah itu punya pasangan yang baik. Istri yang soleha, suami yang soleh. Betapa bencana kita kalau istri kita tidak taat terhadap suami. Suami kita tukang tipu. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Ya kan? Bencana. Dan betapa bencananya seorang suami kalau istri kita seperti Satpol PP. Baru 1 jam keluar, di mana kau? Di mana kau? Saya di kantor, di mana kau? Video call. Iya kan? Menderita kita. Maka di dunia hasanah itu punya pasangan yang baik. Alangkah bahagianya kita seorang suami pergi cari nafkah, ditelepon istrinya, "Bang, sudah hampir asar. Kamu sudah sholat duhur enggak?" Bahagiakan kita. Di WhatsApp kita sama istri, "Bang, jangan makan di luar. Hari ini saya masak spesial buat abang." Masya Allah. Itu kalau suami dapat WhatsApp begitu, satu warung kopi dia lihat, istriku soleha. Ibu-ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling dia WhatsApp, "Jangan lupa singgah beli gas." Saya pernah Pak, pulang taksia malam-malam, tiba-tiba mamanya cek istri saya WhatsApp, "Ustadz habis pembalut." Mati saya ini. Singgahlah saya di warung. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar di kasir, ada ibu-ibu, "Ih Ustadz beli Softex." Saya bilang, "Enggak apa-apa daripada saya yang hamil." Ini biasanya kita laki-laki menganggap wibawa ketika wibawa kita runtuh, wibawa kita hancur kalau kita dengar istri. Tidak selamanya begitu. Coba Bapak Tajrian, punya istri, alhamdulillah, 3 anak, alhamdulillah. Bapak mau enggak hamil? Mana bisa kita hamil laki-laki? Mau coba penderitaannya hamil? Ambil itu kelapa 1 biji, bawa kemana-mana. Coba kok. 2 hari aja kita kewalahan. Dan itu istri bukan 2 hari, 9 bulan. Masih ingat waktu ibu-ibu hamil? Ada enggak enaknya? Selama ibu hamil pernah enggak tidur tengkurap? 9 bulan tidak, bayangkan, 9 bulan tidak tengkurap. Kita laki-laki 1 bulan aja enggak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati?" Kata Nabi, "Ibumu." "Setelah itu siapa ya Rasul?" "Ibumu." "Setelah itu siapa?" "Ibumu." "Setelah itu bapakmu." Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi bapak-bapak ini. Salah paham lagi. Artinya Nabi menyebut 3 kali ibu, 1 kali bapak. Kenapa Nabi menyebutnya 3 kali? Karena ada penderitaan ibu 3 jenis dan tidak pernah dipikul laki-laki. Seperkasa dan sekaya apapun dia. Apa itu? Hamil. 2, melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan? Mentang-mentang ketua MPR Ibu Bamsud melahirkan senyum, enggak, menderita juga dia. Enggak mentang-mentang ketua MPR keluar kok nak enggak, setengah mati juga dia Pak, meskipun dia kaya. Cuma perempuan sekarang tidak mau melahirkan secara normal. Tanggal kelahiran anak disesuai dengan selera. Belah aja Bang, belah. Padahal melahirkan secara normal itu jauh lebih mudah dan lebih banyak pahalanya daripada dibelah. Bukan ibu yang saya maksud. Jangan juga baper ibu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Masih ingat waktu menyusui ibu? Masih. Apalagi waktu tumbuh giginya. Begitu digigit, kau tinju anakmu. Enggak. Hei, kau gigit saya. Enggak, dibujuk, lepas dah. Aduh. Siang anaknya, malam bapaknya. Itulah penderitaan ibu-ibu. Makanya wajar ketika Nabi berkata, "Al-jannatu takhta aqdamil ummahat." Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka saya heran kalau ada suami tidak menghargai istrinya. Ya? Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, muliakan istri. Tidak ada sumber rezeki kalau kita selalu menyakiti istri. Tidak ada itu. Kenapa ya bisnisnya masalah? Kenapa ya usaha-usaha selalu ada masalah? Karena kau tidak hormati istrimu. Coba seorang istri, dia tinggalkan keluarganya.
Dia tinggalkan kampung halamannya. Kadangkala orang tuanya sakit, ditelepon sama mamanya, "Nak, bapakmu sakit, kau pulang dulu besuk bapakmu." Apa kata istri kita? "Mohon maaf, tidak ada yang ngurus suami saya." Dia rela tinggal bersama suaminya padahal orang tuanya sakit. Kenapa? Karena pengabdiannya kepada suami. Maka kita wajib menghormati dan memuliakan istri. Kadangkala kita sama perempuan lain sopan. "Assalamualaikum ibu, gimana kabar?" Sama istri bodoh memang ini. Di mana kau lagi simpan? Allah karim. Ya, ibu-ibu tahu enggak? Bapak-bapak tahu enggak? Berapa istri Nabi? 11. Bapak juga jangan salah paham. Dari 11 istri Nabi, hanya satu yang dinikahi dalam keadaan perawan. Yang lain janda 60 tahun, 70 tahun. Jadi kalau mau bapak-bapak sunnah, kau cari janda 70 tahun. Mau kok? Saya aja enggak mau. Jangan salah paham tentang istri Nabi. Datang seorang tua, "Ya Rasulullah, suami saya wafat di medan perang. Saya sebatang kara, tidak ada yang ngurus saya." Kata Nabi, "Supaya tidak ada fitnah, saya ngurus kamu. Supaya tidak ada fitnah, saya nikahi kau dulu." Begitu, bukan karena nafsu, tapi betul-betul ingin menyelamatkan perempuan yang tidak ada yang ngurus. Maka bapak-bapak yang selalu alasan sunnah, sudah 2 istri yang ditanya, "Kenapa nikah lagi?" "Sunnah Rasul. 4. Begitu sholat cepat sekali." "Kenapa bapak terlalu cepat kalau sholat?" Apa dia bilang? "Itu Nabi kalau sholat sampai bengkak betisnya." Apa dia bilang? "Itu kan Nabi. Kita ini bukan Nabi. Istrinya Nabi, sunnah Rasul." Nah, satu, ibu-ibu yang saya hormati, kemuliaan seorang suami, hormati istri. Tidak ada kemuliaan seorang suami yang tidak memuliakan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada ridha Allah istri yang kasar kepada suaminya. Orang istri, dia rajin beribadah, tapi kasar kepada suaminya, tidak menghormati suaminya, memaki-maki suaminya. Kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Adil. Suami muliakan istri, istri hormati suami. Inilah rumah tangga yang disebut fid dunya hasanah. Saling memuliakan, saling menghormati. Jangan terlalu sakwa sangka. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang selalu sangka buruk. Tidak ada bagusnya rumah tangga yang selalu diwarnai dengan sangka buruk. Sangka baik. Telepon suamimu tidak diangkat. Oh, mungkin lagi sholat. Telepon lagi tidak diangkat. Oh, berarti HP-nya mungkin tinggal di jok mobil. Telepon lagi. Oh, mungkin lagi rapat. Sangka baik. Dan hebatnya seorang perempuan, dia tidak tanggung dosa suaminya. Itu nikmatnya menjadi perempuan. Ibu-ibu tidak menanggung dosanya suami. Beda kami laki-laki. Kalau ibu berbuat dosa, suaminya nanti dicari di akhirat. Mana ini suaminya? Kok bisa istrimu seperti ini? Kamu sudah mengambil istrimu atas nama Allah ketika kita menikahkan itu. Saya nikahi engkau dengan mahar tatak karena Allah. Allah yang jadi jaminan. Lalu kau jadikan, saya kata Allah nanti, saya kau jadikan jaminan. Lalu kau sengsarakan anaknya orang. Kau tidak didik dengan baik. Tanggung jawab. Beda istri. Dia tidak tanggung dosanya suami. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu, salah satu kewajiban seorang istri, tidak boleh tinggalkan rumah tanpa izin suami. Datanglah seorang sahabat Nabi, melaporkan tetangganya. "Ya Rasulullah, tetangga saya itu keterlaluan." Kata Nabi, "Kenapa?" "Mulai dari sakit mamanya, saya datang panggil. Apa kata?" Dia bilang, "Nggak bisa datang." Kenapa? Dipesan sama suaminya, "Jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya pulang dari usaha saya." Lalu, apakah Nabi marah? Mulai dari sakit, sakaratil maut, dimakamkan. 3 kali datang tetangganya memanggil, tidak datang. Kau datanglah lihat ibumu yang terakhir jenazahnya. Apa kata istri ini? "Mohon maaf, suami saya pesan tidak boleh tinggalkan rumah. Suami saya belum datang." Marah, jengkel itu yang manggil, lapor sama Nabi. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, "Alhamdulillah, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya." Jadi ibu-ibu kalau mau gampang masuk surga, taati suami. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ibu ini paling gampang masuk surga. Kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. 4 aja syaratnya, Bu. Tidak ada hadis Nabi mengatakan syarat laki-laki masuk surga. Enggak.
Tapi Nabi pernah informasikan 4 syaratnya kalau perempuan gampang dirindukan surga. Apa itu? Yang pertama, dia mendirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu semua yang hadir ini rajin sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Tidak pernah keluar kecuali ditemani keluarganya. Tidak mau dia keluar sendiri karena dia jaga harga dirinya. Yang keempat, dia patuhi suaminya. 4 ini ibu lakukan, kata Nabi, tahdahulul jannati bisalam. Silahkan kau masuk surga dari arah mana saja. Cuma setan tahu, oh ini gampang sekali perempuan masuk surga. Maka dia hasutnya kita. Gimana cara menghasutnya? Dia suruh lawan suami. Lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Ibu-ibu, jangan juga menjadi suami istri yang suka curiga. Itu enaknya perempuan. Ibu tidak tanggung dosa suami. Jangan suka ngomel. Bapak-bapak juga, kalau istrimu suka ngomel, berarti itu perempuan. Memang perempuan itu hobinya ngomel. Ya, saya bilang sama istri saya, dan itu istri ahli sejarah. Kalau Pak Haji Tajrian pernah 1 kali bikin salah, itu dikenang sampai 10 tahun. Ahli sejarah itu perempuan. Sudah dibahas 1, muncul 2. Selesai pertanyaan 2, dibahas lagi yang ketiga. Sudah selesai semua, dia bilang gitu. Dulu. Sudah kita bahas itu dulu. Dia ingat. Maka itu perempuan ahli sejarah. Maka istri saya bilang, kalau kau sudah tahu perempuan ahli sejarah, maka jangan kau bikin sejarah. Oh benar juga ini. Alangkah bahagianya, di dunia hasanah, istri soleha, suami yang soleh. Yang paling sial kita, sudah rumah ngontrak-ngontrak, gaji suami seadanya, istri jelek, suami bau mulutnya, bertengkar melulu. Di mana kau dapat surga dunia? Ada juga suami istri bertengkar, hamil lagi. Maka di dunia hasanah, punya suami yang soleh, punya istri yang soleha. Masya Allah. Begitu saya, Bu, kalau ngomel istriku, ku peluk dia. Baru ku menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Ngomel lagi, ku peluk dari belakang, baru saya menyanyi, insaflah wahai. Gitu dan tenang. Ibu-ibu hafal ini lagu, Bu. Kalau marah suamimu, kau peluk, baru kau bilang, insaflah. Cuma ibu-ibu sekarang lagu-lagu seperti ini sudah ditinggal. Apa lagu-lagunya ibu-ibu sekarang? Pulang suaminya 2 hari tidak pulang-pulang, dia singgung. Lalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Jangan ya. Maka kebahagiaan di dunia, suami yang soleh, istri yang soleha. Ya. Yang kedua, yang disebut kebahagiaan di dunia, punya anak yang baik. Ibu-ibu, nih ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa doakan kamu? Suami. Kawin lagi, Bu. Bener. Pak Haji, istriku dengar ini ceramah, kan istriku suka juga itu dilihat di YouTube ceramah saya. Dia bilang, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang, kau dengar baik-baik, kau duduk di sini. Hah? Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Wah, tapi situ demi Allah, istri saya itu, Bu, jam 4 subuh pasti sudah bangun ngaji. Pasti sudah bangun, tiap hari begitu. Itu yang membuat kadang-kala kita berpikir kalau mau kawin lagi. Wah, istri saya belum tentu saya dapat perempuan yang lebih mulia dari ini. Jadi kalau mau jaga suamimu, bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, masih ada yang 2 di mobil. Kenapa kau tahu? Saya begitu. Bagaimana menjaga supaya suamimu tidak berkhianat? Hadir kau di hatinya. Hadir kamu di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya kalau kau kasar ngomong. Kalau kau datang suamimu lembut bicaranya, kau hargai mertuamu, kau muliakan ipar-iparmu, tidak mungkin itu istrimu mengkhianatimu. Kenapa? Kamu bidadari dunia akhiratnya. Tapi kalau kasar, ditelepon tidak pernah ada di rumah, di mana kau? Kau banyak sekali tanya-tanyamu. Lagi jogging. Telepon lagi siang, di mana? Lagi di mall. Telepon lagi sore, lagi yoga. Malam di salon. Kapan ada di rumah? Ya ketawa, saya serius ini.
Masya Allah. Punya pasangan yang baik. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Percayalah Bapak Ibu. Ini nih. Calon jenazah semua kita, Pak. Ini nih, muka kita yang lembut. Hah? Bleaching, apa namanya itu? Hah? Ya, glowing. Gigi dikawat. Hah? Ibu-ibu sekarang biar potong kuku ke salon. Apa itu potong kuku? Saya bilang, apalagi saya lewat kan ada gambar kuku. Saya bilang sama apa itu, Dek? Itu orang yang mau potong kuku, Ustaz. Dibayar itu sampai 250.000 hanya untuk potong kuku. Apa itu saya potong kuku di mobil saja ujungnya. Selesai. Potong kuku masuk lagi di salon. La haula wala quwata illa billah. Apakah tidak lebih baik 250 itu kau kasih pembantumu? 250 itu kau masukkan ke masjid. 250.000 itu kau berdoa tolak bala. Maka punya anak yang soleh dan soleha, itulah hartamu. Biarkan suamimu nakal, dia yang tanggung dosanya. Tapi kalau anakmu soleh dan soleha, dialah investasimu dunia akhirat. Percayalah, kalau ibu-ibu meninggal, anak yang doakan kita. Bapak-bapak, coba lihat kalau kita meninggal. Ada kawan kita di grup WhatsApp. Ada yang meninggal, dia doakan. Tidak, copy paste. Begitu balasnya dia doakan kita. Paling ditulis RIP. Selesai. Dia mau doakan, tidak. Dia blok kita punya nomor. Kenapa? Takut tiba-tiba ada masuk WhatsApp nomor kita yang masuk, Pak. Maka percayalah, yang doakan kita anak. Tapi coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Lebih santun dan hormat kepada cowoknya daripada bapaknya. Pulang periksa HP-nya anakmu. Siapa nama wallpapernya di situ? Siapa foto? Saya lagi nguji di kampus. Adik-adik sekalian, supaya kau tidak kerjasama nyontek, HP-mu simpan di sudut kanan meja. Saya jalan sambil periksa. Wih, ada cewek, foto cowoknya cakep betul. Saya lihat, enggak imbang. Cakep betul cowoknya, jelek ceweknya. Dok, saya tanya, Dek, siapa ini? Lee Min Ho. Siapa ini? Artis Korea rupanya. Saya bilang, dia kenal kau, Dek? Enggak. Pernah kau di WhatsApp? Enggak. Pernah kau dikirimi pulsa? Enggak. Pernah di miss call? Enggak. Ngapain kau simpan fotonya di situ? Ganti tuh. Beleng-beleng ini. Fotonya bapakmu kau simpan di situ. Apa dia bilang? Tunggu dulu, Ustaz. Saya cari dulu fotonya bapakku. Sudah terhapus, Ustaz. Maukah kita punya anak seperti itu? Enggak kan? Kita berharap anak kita keluar seorang ibu, dia telepon, "Mak, jilbabmu jangan terlalu sempit, tidak enak. Mak, sudah mau masuk maghrib, sebaiknya mak pulang." Itulah ibu yang kaya.